eh, guru-gurunya, kenapa engkau mengikuti latihan itu? Wah, kalau kita tidak mengikuti latihan itu, kuda kita tidak tahu medannya seperti apa, sehingga tidak merasakan langsung di tengah pertempuran. Sehingga Nuruddin itu sungguh-sungguh dalam menyiapkan kudanya dan dirinya berlatih. Begitu pula Salahuddin bersama bapaknya juga dididik di sebuah benteng yang dia juga melatih Salahuddin dalam dunia militer, sehingga nanti kita kenal bagaimana dua generasi ini melakukan pembebasan Baitul Maqdis. Nanti kita simak bersama penjelasan dari Ustaz Denis. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Menyusuri, merunut jejak langkah para pembebas Al-Aqsa adalah proses penting, proses dasar, proses pokok yang harus kita lakukan agar kita tidak kebingungan orientasi. Seringkali seseorang memberikan komentar, memberi pendapat, memberikan opini berkaitan dengan bagaimana membebaskan Al-Aqsa sebatas teori yang sifatnya asumsi atau perkiraan saja. Padahal sudah jelas dalam din ini bahwasannya satu-satunya kondisi Baitul Maqdis Al-Aqsa Palestina yang terbukti dalam sejarah bisa dipimpin, diperintah, dikuasai dalam kondisi terbaik yaitu damai adalah di bawah pengaruh naungan umat muslimin. Bagaimana ketika orang Nasrani menguasai Baitul Maqdis, maka para Yahudi dibunuh. Saat ini ketika Yahudi menguasai, umat muslimin pun mengalami kezaliman. Tetapi di dalam sejarah Islam, ketika umat muslimin menguasai Baitul Maqdis, maka terjamin keamanannya mereka. Maka dari sinilah kita perlu melihat bagian per bagian, dan ini adalah kali terakhir serial Baitul Maqdis pada batch atau angkatan ini, karena di pekan berikutnya kita akan sambung dengan tema yang berbeda. Tetapi ini tidak mengurangi, tidak menghentikan laju perjuangan kita sebagai bagian dari pasukan pembebas Baitul Maqdis. Nah, di bagian akhir ini kita akan dapatkan bahwa tidak bisa tidak bahwa proses pembebasan ini dalam sejarah terbuktikan adalah dengan militer. Pernah ada pertanyaan menarik dari peserta TOT, Training of Trainers, berkaitan dengan kitab atau buku tentang roadmap Nabawiyah. Satu di antaranya bertanya, apakah tidak mungkin dilakukan secara diplomasi saja? Apakah memang harus dengan militer? Apakah memang harus dengan berperang? Pada kenyataannya dalam sejarah yang menjadi masalah adalah perjanjian-perjanjian diplomasi seringkali bahkan selalu diingkari oleh pihak yang bukan muslim. Dan ini yang menjadi sebuah
permasalahan. Sehingga apa? Sehingga pada hakikatnya kita harus sadar bahwa proses yang jelas adalah dengan militer. Tetapi jangan dibayangkan bahwa militer selalu dengan berperang. Militer kok nggak perang? Kenapa? Karena pada titik yang kita jumpai pada proses pembebasan Baitul Maqdis oleh Umar radhiyallahu anhu adalah proses penyerahan. Setelah berbulan-bulan melakukan perjuangan menerobos Baitul Maqdis, lalu akhirnya dilakukan penyerahan kepada Umar bin Khattab. Artinya apa? Tidak direbut secara paksa. Sehingga apa? Muncullah jaminan keamanan Umar. Kalau yang dimaksud damai atau tidak perang seperti itu, berarti iya, itu yang terjadi pada saat Umar. Tetapi proses militer itu tetap harus kita siapkan, karena kenyataannya pihak lain senantiasa berusaha memaksakan kehendak mereka. Nah, mempelajari proses yang ada pada para pembela Al-Aqsa, diantaranya selain sejak zaman Rasulullah SAW yang dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian Umar bin Khattab, kita juga dapatkan zaman yang tadi disebutkan oleh Ustaz Wahyu pendengar kita, yaitu zaman Nuruddin yang kemudian dibebaskan oleh Salahuddin. Nah, proses apa yang terjadi? Pun proses yang mengikuti roadmap Nabi. Apa itu? Yaitu proses penguatan ruhiyah spiritual, proses penguatan diniyah, proses penguatan politik, yang kemudian pada bagian akhir mau tidak mau menggunakan proses militer. Maka proses awal sekali lagi adalah menyambungkan kembali umat. Proses ruhiyah, proses diniyah, proses tarbiyah, proses politik, semua adalah bagian untuk mengkoneksikan kembali, reconnecting the Muslim. Bagaimana kemudian yang dilakukan, strateginya bagaimana yang dilakukan oleh Nuruddin? Pertama adalah strategi untuk menguatkan ma'rifah. Dengan itu disambungkan atau dikonekkan kembali aspek-aspek yang saya sebutkan, termasuk tadi yang sebutkan menyambungkan amalan-amalan i'dad jihad, persiapan militer. Latihan polo naik kuda, nah yang saya sebutkan ya, menggambarkan bagaimana menjadi sarana untuk mengasah kemampuan itu. Maka ketika kita dalam kesadaran kita menggunakan aktivitas-aktivitas kesadaran kita, ketika hati, ketika akal, ketika jiwa kita terkonek dengan Baitul Maqdis, maka kita akan kemudian berpikir, merasakan, dan kemudian meyakini bahwa apa yang saya lakukan ini pun dalam rangka pembebasan Baitul Maqdis. Ketika berlatih menulis, maka bagaimana tulisan ini akan menggerakkan hati yang membaca untuk membebaskan Baitul Maqdis. Ketika saya berbicara, bagaimana kata-kata saya akan memberikan manfaat menjadi bagian dari pasukan pembebas Baitul Maqdis. Ketika saya beraktivitas olahraga, ketika saya makan, ketika saya istirahat, ketika setiap hal yang dilakukan dalam keseharian itu akan terhubung dengan cita-cita perjuangan Baitul Maqdis. Termasuk memikirkan sejak sekarang apa hadiah yang akan diberikan kepada Baitul Maqdis. Maka Nuruddin menyiapkan sebuah mihrab, sebuah mihrab yang disebutkan mihrab itu tersusun oleh bukan kayu utuh yang dipotong, tapi susunan kayu-kayu kecil yang sangat detail, sangat presisi, disusun dengan rupa sehingga membentuk sebuah mihrab yang kemudian di zaman dikuasai oleh perang salib terbakar, dan sekarang
yang ada di Masjidil Aqsa adalah replikanya, bukan yang asli. Dr. Khalid Al-Awaisi menyampaikan bahwa yang membuat replika itu dari Jepara, orang Indonesia. Nah, kembali, maka setelah makrifah ini muncul dalam umat, poin berikutnya adalah perubahan. Apa yang berubah? Apa yang dilakukan ketika zaman itu berada dalam masalah apa? Masalah umat yang ada saat itu dan juga kita alami sekarang adalah terpecah-pecahnya umat. Maka langkah perubahan yang dilakukan oleh Nuruddin saat ini adalah menyatukan muslimin di bawah bendera pembebasan Baitul Maqdis. Ini persiapan-persiapan. Nanti kita dapatkan proses militernya pun sama. Karena ketika muslimin ini tidak bersatu, jangan-jangan ketika langkah-langkah militer dilakukan, nanti akan ada musuh di dalam selimut. Ada yang menikam dari belakang. Ada yang berkhianat. Kenapa? Karena hatinya tidak padu, hatinya tidak bersatu. Maka di zaman beliau pun ternyata juga tidak berbeda. Kenapa? Karena lebih sulit untuk mengajak muslimin untuk memikirkan Baitul Maqdis. Kenapa? Banyak muslim-muslim berpemikiran Zionis. Banyak muslim-muslim yang memikirkan, ngapain ngurusin Masjidil Aqsa? Jauh-jauh di sana, desa sebelah aja masih pada kelaparan, kampung di sini aja masih banyak konflik. Kenapa ngurusin Baitul Maqdis? Seolah Masjidil Aqsa bukan bagian dari milik umat muslim ini dan lupa bahwa Baitul Maqdis adalah bagian dari akidah. Karena itulah yang diperjuangkan Rasulullah SAW sepanjang hidupnya, bahkan menjelang ajalnya beliau tetap menyampaikan wasiat berkaitan dengan Baitul Maqdis untuk mengirimkan pasukan siapa? Usama. Nah, baru setelah lagi Nuruddin yang ketiga adalah pembebasan. Nah, ini tahapannya. Ada ma'rifah, ada perubahan, dan baru ada pembebasan. Nah, maka kita mendapatkan dalam proses Salahuddin dalam hidupnya ya. Kita pahami lebih dulu bagaimana yang terjadi pada Salahuddin yang disiapkan untuk menjadi pembebas ini. Sebelum Salahuddin ke Mesir, beliau adalah orang yang biasa-biasa saja. Tidak ada dalam benaknya sejak kecil untuk menjadi pembebas Al-Aqsa. Dalam sebuah redaksi disebutkan bahwa Salahuddin berkata, ketika Allah memberi hidayah, saya baru tahu bahwa saya yang akan menjadi pembebas Baitul Maqdis. Bukan sombong, bukan. Tetapi begitu Allah bukakan hatinya untuk mendapatkan hidayah itu, maka amanah pembebasan Al-Aqsa baginya adalah amanah yang penting untuk beliau perjuangkan. Maka ini contoh yang baik. Tidak kemudian, wah kan pembebasnya kan ada, siapalah besok, bukan saya. Nanti kan ada pembebasnya. Ustadz itu paling, kalau saya kan biasa-biasa saja, cuma santri. Oh, kalau kiai itu atau ulama itu yang akan jadi pembebasnya. Tidak. Ini kata Salahuddin adalah saya yang akan menjadi pembebas Baitul Maqdis. Dan ini benar-benar harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwa kita akan menjadi pembebasnya. Nah, Salahuddin bekerja pada pamannya yang bekerja pada Nuruddin. Awalnya Salahuddin itu tidak mau pergi ke Mesir karena dia merasa nyaman tinggal di Damaskus, di Syam. Lalu oleh pamannya dia dipaksa untuk membantu.
Setelah itu baru kemudian Salahuddin sampai ke Mesir 3 kali, dan pamannya sendiri adalah seorang wazir atau menteri. Nah, maka setelah itu yang terjadi sebagai seorang menteri yang kemudian saat itu dipercaya oleh pemimpinnya, dia dijadikan kemudian Salahuddin itu sebagai orang yang dipilih karena dianggap bisa diarahkan atau bisa disetir. Nah, saat itu di Mesir kekuatan dari golongan Syiah dan Sunni itu saling berebut. Dan Nuruddin sebagai guru dari Salahuddin mengarahkan untuk mengingatkan yang Syiah. Kenapa? Agar tadi bisa bersatu di bawah bendera untuk pembahasan Baitul Maqdis. Maka saat Nuruddin masih hidup, Salahuddin belum melakukannya. Karena saat itu beliau masih merasa belum bisa menguasai Mesir seutuhnya. Pengaruhnya belum cukup kuat. Baru ketika Nuruddin meninggal, akhirnya dihabisilah golongan Syiah dan kemudian Islam di bawah satu panji. Nah, saat itulah kemudian Salahuddin semakin mantap sampai disebutkan dalam sebuah redaksi berkata, ketika Allah mengizinkan saya menguasai Mesir, maka saya akan menguasai Baitul Maqdis. Allah menetapkan ini dalam hatiku. Jadi bukan sebagai obsesi, bukan, tapi sebagai suatu tanda, sebuah penguat bahwa ketika Mesir bisa bersatu di bawah tangan Salahuddin. Obsesi artinya munculnya hanya sebagai keinginan personal untuk menguasai atau ambisi pribadi untuk kekuasaan. Tetapi yang muncul dari Salahuddin itu adalah sebuah penguat, sebuah pengingat bahwa Allah memberikan amanah, memberikan kondisi menguasai Mesir, dan ini menjadi pertanda bagi Salahuddin untuk menguasai Baitul Maqdis. Maka dilakukanlah persiapan-persiapan oleh Salahuddin. Dan ini bagian dari persiapan-persiapan militer yang saya sampaikan tadi. Jadi tidak bisa sebuah proses persiapan militer dilakukan serta-merta dan sifatnya hanya teknologi atau kekuatan fisik saja. Tetapi adalah proses panjang yang dilakukan sejak paling dasar. Makrifah, ruhiyah, yang diikuti oleh sekian banyak proses tarbiyah, dan kemudian terbangun secara politik sosial. Umat ini mendukung, pada akhirnya secara politik pun pihak-pihak yang berpengaruh itu kemudian bersatu, yang kemudian akhirnya diikuti dengan langkah militer yang terencana. Ini proses jangka panjang. Kalau menjadi istilah Dr. Aldi, pembebasan Baitul Maqdis ini adalah ujian kelulusan. Sebelum ujian kelulusan, ada ujian ulangan harian, ada ujian semester, ada ujian naik kelas. Saat ini umat ini masih banyak ujian-ujian lain yang belum kelar. Saudara kita Rohingya, saudara kita Uyghur, saudara kita di Suriah, itu ujian-ujian sebelum masuk ujian pembebasan Baitul Maqdis. Jadi kenapa ngurusin Baitul Maqdis harus mikirin umat muslim yang lain? Karena ini bagian dari proses kesana. Tidak bisa persiapan militer hanya oleh satu negara dengan pun jumlah penduduk muslim terbesar seperti Indonesia ini, ketika umat muslim yang lain tidak satu suara. Maka Salahuddin sekaligus mempersiapkan
kitab-kitab yang ada di zaman Salahuddin sebagian besar berkaitan dengan Baitul Maqdis. Agar apa? Agar umat ini tersambung dengan Baitul Maqdis, dengan Al-Aqsa. Kemudian menyatukan umat di bawah satu bendera, di bawah satu panji. Di mana saat itu ada Mesir, Afrika Utara, Suriah, Irak Utara. Banyak sekali bagian-bagian negara yang kemudian itu disatukan dengan satu tujuan, yaitu pembebasan Baitul Maqdis. Dan ini sangat penting. Karena yang terjadi sekarang adalah proses pembagian negara-negara agar terkesan urusan Baitul Maqdis itu adalah urusan orang Palestina. Urusan Suriah itu ya urusan orang Suriah. Urusan Uighur itu urusan orang-orang Uighur. Urusan orang yang ada di negara itu ya urusan orang di negara itu. Padahal apa? Mereka muslimin. Maka selama itu masih ada dalam benak umat, ujian pembebasan Baitul Maqdis masih panjang. Masih perlu kita persiapkan. Barulah ketika bersatu, persiapan militer praktis itu akan efektif. Maka kita perlu beberapa langkah lebih cerdas. Orang-orang Israel, mereka sampai-sampai mempelajari bagaimana perang salib. Kenapa? Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan mereka. Karena khawatir akan kembali direbut oleh muslimin. Jangan dikira yang belajar roadmap Nabawiyah hanya muslimin saja. Mereka bahkan mungkin lebih sering mempelajari Quran, bahkan mungkin di antara musuh-musuh Islam ini ada yang menghafal Quran lebih banyak daripada kita. Tetapi apa? Niatnya untuk menjatuhkan Islam ini. Maka dalam proses-proses panjang banyak kisah-kisah yang terjadi. Bagaimana usaha Salahuddin untuk kemudian melakukan proses pembebasan Baitul Maqdis. Ada banyak momen-momen kejadian. Bagaimana kemudian Salahuddin pernah ada masa saat ketika hampir kalah, betul-betul terpuruk. Bahkan digambarkan saat itu pasukan muslimin sampai-sampai terpaksa makan kucing jalanan. Saking kondisi perangnya itu begitu darurat. Yang kemudian oleh Allah ditolong dengan bantuan angin seperti di perang Khandaq ini. Banyak kisah-kisah lain yang juga muncul, termasuk satu di antara kasus atau satu di antara rencana pelecehan muslimin oleh seorang pangeran yang namanya Prince of Renaud. Prince of Renaud inilah yang kemudian disikapi oleh Salahuddin. Kenapa? Apa yang dilakukan Prince of Renaud ini yang dari Prancis ini? Karena Prince of Renaud ini punya sebuah target. Dia berpikir, kenapa ya tiap tahun orang muslim pergi haji? Dan dia dapatkan sampai katanya adalah untuk mengunjungi Rasulullah SAW, makamnya. Kemudian dia pikir, wah ini bisnis yang bagus ini. Lalu apa? Dia punya target mengambil jasad Rasulullah dan membawanya ke Prancis. Gila ya. Kalau udah bukan hanya otak yang miring, tapi hatinya dan jiwanya miring itu repot. Lalu apa? Mengetahui rencana ini, Salahuddin kemudian membuat kapal untuk mengejar. Jangan sampai pasukan Prancis itu mendahului untuk
melakukan rencananya itu. Termasuk mengirim kabar ke Kairo untuk mengirim kapal ke Madinah. Ketika pangeran Naufal itu sampai Madinah, dan ternyata apa? Yang membuat atau yang membantu pangeran itu bisa sampai Madinah adalah Arab Badui. Maka kata Allah, atas izin Allah, pasukan muslimin bisa mengalahkan pasukan Prancis tadi, dan Renault ini akhirnya kabur. Tetapi tertangkap, kemudian dibawa ke Salahuddin. Ketika mau dibawa ke Salahuddin, kabur, lepas. Dan saat itu belum tertangkap lagi. Itu diantara penampilannya. Dari saat itu Salahuddin tidak hanya memikirkan bagaimana menghadapi orang muslimin, tapi ngadepin orang-orang kafir yang gila-gila seperti itu juga ada. Belum lagi ancaman atau rombongan dari Hayasin, tahu Hayasin? Yang biasa atau yang pernah dengar istilah assassin. Nah, istilah assassin itu berasal dari kata assassin. Nah, assassin ini apa? Assassin ini sebenarnya adalah seorang orang Syiah. Kemudian mereka mengontrol anggotanya dengan menggunakan narkoba. Jadi para assassin itu mereka dikontrol oleh Syiah dengan menggunakan obat-obatan terlarang, ketergantungan, sehingga mereka mau tidak mau harus mengikuti perintah dari pemimpinnya. Nah, dalam kisah sejarah Salahuddin, beliau hampir terbunuh 3 kali. Dan kira-kira tahu nggak siapa yang nyuruh untuk membunuh melalui assassin itu? Ya, petinggi-petinggi muslim. Jadi Salahuddin ini dianggap ngake-ngakei urusan, bikin repot. Gara-gara Salahuddin kita harusnya bisa mengembangkan mengumpulkan banyak harta, bisa memajukan orang negaranya. Akhirnya harus keluar uang untuk berperang, untuk berjuang otomatis. Ada yang seperti itu. Sampai-sampai menyuruh assassin untuk membunuhnya. Tapi dalam kisahnya disebutkan bahwa ada seorang assassin yang sudah sampai pisaunya itu nempel di lehernya Salahuddin. Hanya dengan izin Allah, maka Salahuddin memiliki kekuatan untuk melawannya. Kenapa bisa? Sekali lagi, itulah barokahnya Baitul Maqdis. Maka sesiapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaganya. Dan kita dapatkan kisah-kisah seperti itu pada tataran yang luar biasa seperti Rasulullah sampai para sahabat. Bagaimana mereka berada dalam kondisi-kondisi diambang kematian, tetapi Allah selamatkan. Termasuk juga Salahuddin melakukan persiapan lain dalam proses militer ini. Beliau pergi ke Urfa. Apa yang dilakukan? Memberikan harta, banyak sekali harta, uang kepada ulama-ulama. Loh, apa urusannya? Perang kok ngasih harta, ngasih sedekah, ngasih materi ke para ulama? Salahuddin berpikir, kalau pasukan muslimin narik panah berperang, panahnya bisa kena musuh, bukan karena keahlian memanahnya, bukan karena kecanggihan alatnya, bukan karena kehebatan militernya, bukan. Kalau manah musuh bisa kena, itu ada karena doanya para ulama. Maka Salahuddin memberikan dukungan, support, bahkan secara real material kepada para ulama. Agar apa? Agar senantiasa mendapatkan barokahnya.
Maka urusan militer itu bukan hanya urusan fisik, keterampilan, keahlian, bukan. Tapi bagaimana agar segala proses itu barokah, segala proses itu dikuatkan, didukung, didoakan oleh yang doanya makbul. Maka Islam ini senantiasa menjaga hak orang-orang miskin. Kenapa zakat dilakukan? Karena mungkin saja perjuangan-perjuangan para pemimpin Islam, para pejuang Islam, itulah Allah dikabulkan. Kenapa? Karena didoakan oleh orang-orang miskin. Dan orang-orang yang mengalami kesulitan-kesulitan dunia itu memiliki kondisi doa-doa yang tulus, ya kan? Doa-doa mereka kekurangan, kesulitan, sengsara, sehingga doa-doa yang dipanjatkan itu begitu ikhlas. Bayangkan orang-orang yang kekurangan, orang miskin itu melihat pasukan muslimin berjuang, kemudian di soal mereka, di doa mereka senantiasa mendoakan para pejuang Islam. Bukannya malah wah perang gue ngetek kayak duit yang kuat gitu. Bukan begitu. Semua umat muslim, semua negara, semua pemimpin Islam pikirannya Baitul Maqdis. Bahkan seperti tempo hari saya pernah bilang, akan ada masa ketika ngobrol dengan tukang bakso, tukang siomay, tukang sempol, gimana ini? Kapan ini Baitul Maqdis akan merdeka? Gimana ini kabar saudara kita di Palestina? Itu bukan jadi obrolan-obrolan di majelis-majelis saja, di taklim-taklim saja, tapi jadi obrolan keseharian umat muslimin ini. Karena perhatian terhadap Baitul Maqdis tertancap kuat di hati umat ini. Maka dengan itulah kemudian Salahuddin bisa kemudian oleh Allah diberikan rezeki untuk membebaskan Baitul Maqdis. Termasuk juga apa? Termasuk juga sikap wala, sikap loyalitas, sikap cinta dari Salahuddin terhadap agama ini, din ini. Nah, sedikit lebih continue kisah dari Renault tadi ya. Pada suatu kondisi perang, akhirnya Salahuddin berhasil menangkap Renault tadi, sebagaimana dikabarkan dalam perang Hittin. Ini perang yang mirip dengan Yarmouk. Dan kemenangan yang didapatkan muslim saat itu luar biasa. Kenapa? Karena Masya Allah, yang dilakukan oleh Salahuddin untuk bisa mengalahkan pasukan salib itu dengan apa? Dengan menutup jalan air dan kemudian membakar api. Saat itu kondisi musim panas dan teman-teman ingat pasukan perang salib pakaiannya apa? Pakaian besi. Bayangkan musim panas, nggak ada air, kanan kiri kebakaran. Udah nggak usah ditunggu lama-lama mateng itu pasukan salib. Dan itu yang terjadi. Maka diantaranya pasukan salib itu ada yang matinya karena dibunuh, ada yang matinya karena kehausan atau dehidrasi. Masya Allah. Nah, termasuk ketika akhirnya berhasil menangkap para raja-raja dari perang Hittin itu, Salahuddin masih menghargai. Salahuddin masih mencoba untuk menjaga martabat mereka karena mereka bangsawan. Bahkan Salahuddin sempat menawarkan air es. Itu kemewahan luar biasa. Perang-perang bisa minum air es gitu. Raja-raja Romawi. Raja yang ada saat itu apa? Menerima cangkir es
isi ARS itu kemudian memberikan kepada Reynold, Pangeran Reynold tadi, yang kurang ajar tadi. Kan dia ketangkap juga. Melihat tuh, Salahuddin langsung memukul gelas itu. Nggak terima. Kemudian saya berkata, kamu dulu bilang, siapa yang membela Allah? Siapa yang membela Islam? Sembari berniat untuk mencuri jenazah Rasulullah tadi. Saya yang akan membelanya. Akhirnya apa? Salahuddin memberikan alternatif terakhir. Kalau kamu mau masuk Islam, kamu akan selamat. Apa jawabannya? Tidak. Akhirnya Salahuddin lah yang menyembelih Reynold dengan pisaunya sendiri. Karena jelas-jelas telah berbuat makar terhadap muslimin. Kejadian perang demi perang dihadapi Salahuddin dengan segala proses yang beliau lakukan, menjaga barokahnya peperangan dengan doa-doa para ulama, dengan menjaga sunnah-sunnah, dengan memelihara apa yang harus dipelihara, dijaga, sampai akhirnya ketika pertama kali melihat Masjidil Aqsa, yang beliau lihat pertama kali adalah salib yang ada di puncak kubah Masjidil Aqsa. Kurang ajar sekali. Kurang ajar. Di atas Dome of Rock itu dipasang salib. Akhirnya dengan perjuangannya, maka Salahuddin berhasil menguasai kembali Baitul Maqdis, menurunkan salib dari kubah itu, dan kemudian berkhutbah. Apa kata-kata beliau? Saya tidak membebaskan tanah ini dengan pedang. Saya tidak membebaskan Baitul Maqdis dengan pedang. Tetapi saya menguasai Baitul Maqdis dengan pena dari Al-Qadi wal-Fadil. Salahuddin sangat memahami bahwa yang menjadi kunci kemenangan umat ini bukanlah kekuatan militer, bukanlah kekuatan pedang, bukanlah kekuatan panah, tetapi dengan pena-penanya para ulama, maka lahirlah makrifah yang begitu kuat, makrifah yang begitu ikhlas, makrifah yang begitu komplit, sehingga itulah yang akan mengantarkan kemenangan demi kemenangan, kebaikan demi kebaikan, hingga pada akhirnya kekuatan militer adalah proses atau caranya saja. Tetapi selama tidak ada kesadaran, tidak ada makrifah pada umat ini akan pentingnya Baitul Maqdis, maka teknologi secanggih apapun yang dimiliki oleh umat ini tidak akan menjadi pembebasan bagi Baitul Maqdis. Entah karena ada yang berkhianat, entah karena ada yang kemudian menikung, entah karena ada konspirasi yang lain, entah apapun itu, bahkan dari muslimin sendiri. Tetapi ketika umat muslimin ini satu, bertekad bersama, berjuang bersama membebaskan Baitul Maqdis, maka inilah kekuatan yang sejati. Dan kekuatan militer adalah ekspresi atau wujud dari ma'rifah yang mendalam. Maka teman-teman sekalian, itulah yang menjadi kekuatan dari para pembebas Al-Aqsa, kekuatan ruhiyah mereka yang didasari oleh iman, dan kekuatan iman yang ditopang, yang dilandasi oleh ilmu yang mendalam. Karena iman yang mereka miliki adalah iman yang terhunjam di dalam dada mereka. Dan kemudian kita ketahui ya bagaimana Salahuddin 4 tahun setelah pembebasan Baitul Maqdis, Allah panggil, beliau wafat tanggal 4
1993. Saat itu rencananya akan haji, berangkat dari Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa sudah dikuasai. Dan tiba-tiba pasukan salib yang ketiga datang, dan beliau tidak jadi berangkat karena tewas dibunuh. Saat ini beliau dimakamkan di Damaskus, dan banyak di antara umat muslim ini mengenal niatan Salahuddin untuk berangkat haji, akhirnya meniatkan pergi haji atas nama Salahuddin. Karena ketika meninggalnya, beliau sudah bertekad untuk pergi haji, tetapi Allah berkehendak lain. Maka mari kita senantiasa cermati sejarah para pembebas, sejarah para pejuang, sejarah ulama, sejarah mujahid, sejarah mereka sebelum kita, karena mungkin saja selama ini yang kita tidak bisa lakukan, yang tidak bisa kita hadapi, kesulitan kita, apa yang kita pikir susah dalam hidup ini terjadi. Kenapa? Karena tidak punya ilmunya, karena tidak paham bahwa apa yang kita alami ini juga dialami oleh orang-orang sebelum kita. Dan orang-orang sebelum kita ada yang berhasil menghadapi itu, ada yang gagal. Maka mereka yang memahami sejarah akan menjadi pembuat sejarah. Mereka yang mengenal sejarah akan menjadi penulis sejarah dunia ini. Allah a'lam bishawab. Semoga yang terbatas dari Baitul Maqdis series ini mengingatkan kita akan pentingnya Baitul Maqdis sebagai bagian dari akidah kita. Bukan hanya urusan orang Palestina, bukan hanya urusannya orang Timur Tengah, bukan hanya urusannya para ulama santri, tapi Baitul Maqdis adalah bagian dari keyakinan kita sebagai wujud kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Allah a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada pembawa acara Ustaz Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.